Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik selalu. Salam sehat. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Endi Priyanto, dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan memulai materi baru dengan judul Yesus Sang Pengampun. Jadi materi hari ini merupakan materi baru dengan judul Yesus Sang Pengampun. Tujuannya apa anak-anak? Mari kita coba lihat. Tujuannya adalah melalui kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat memahami tindakan Yesus yang Maha Pengampun, sehingga anak-anak mampu meneladaninya dalam hidup sehari-hari. Jadi tujuannya adalah melalui kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat memahami tindakan Yesus yang Maha Pengampun. Jadi tindakan Yesus yang Maha Pengampun sehingga anak-anak dapat mampu meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuannya dari materi Yesus Sang Pengampun. Lalu yang model penilaiannya seperti apa? Model penilaiannya ada 3 hal. Yang pertama adalah keaktifan, sikap, yang ketiga adalah tugas. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat tujuan sekaligus juga model penilaian yang akan kita pakai dalam pembelajaran hari ini, maka mari kita coba lihat latar belakangnya seperti apa dari materi Yesus Sang Pengampun. Anak-anak yang terkasih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, maupun juga terhadap Tuhan. Jadi sekali lagi, setiap orang, setiap manusia pernah melakukan kesalahan, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, maupun juga terhadap Tuhan. Namun demikian, anak-anak yang terkasih, tidak semua orang bila melakukan kesalahan cepat-cepat untuk meminta maaf atas kesalahannya. Jadi, tidak semua orang bila melakukan kesalahan cepat-cepat untuk meminta maaf atas kesalahannya. Demikian pula, tidak semua orang yang mau dengan senang hati untuk memaafkan atau memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepadanya. Apalagi anak-anak yang terkasih, bila dirasa bahwa kesalahannya sungguh terlalu berat dan menyakitkan hati. Ya kan? Ini yang terjadi. Lah, maka anak-anak yang terkasih, dalam teks kitab suci, ya, kisah yang diberikan Yesus tertuju pada semua orang, baik bagi mereka yang menderita, juga bagi mereka yang bersalah kepadanya. Jadi dalam teks kitab suci, kasih yang diberikan Yesus tertuju pada semua orang, baik bagi mereka yang menderita, juga bagi mereka yang bersalah kepadanya. Yesus memberikan teladan kepada kita manusia tentang bagaimana memberikan pengampunan tanpa batas. Ya, jadi memberikan pengampunan tanpa batas. Hal ini tampak nyata ketika memberikan pengajaran
pada para muridnya untuk memberikan pengampunan. Yesus menyatakan bahwa dalam mengampuni hendaknya tidak terbatas. Hal ini dinyatakan oleh Yesus dalam mengampuni. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. Artinya apa anak-anak? Pengampunan itu tanpa batas, tak terhingga. Jadi memberikan pengampunan itu tak terhingga, tanpa batas. Nah, anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini kita mau mendalami tentang bagaimana Yesus dalam memberikan pengampunan tanpa batas kepada semua orang yang datang memohon pengampunan kepadanya. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat tujuan, model penilaian, sekaligus juga latar belakang dari materi Yesus Sang Pengampun, maka kita akan berdoa lebih dahulu agar pembelajaran hari ini sungguh-sungguh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Doa Bapak pimpin secara Katolik bagi kalian yang beragama lain untuk menyesuaikannya. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Berkatilah kami hari ini, teristimewa pada saat ini, kami ingin belajar bersama, menemukan kehendak-Mu di dalam diri Yesus Putra-Mu, sehingga kami mampu untuk hidup saling mengampuni. Dan dengan demikian akan terjalin kehidupan yang rukun dan damai. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu dan kehendak-Mu yang harus kami jalani sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita lihat pengalaman diampuni dan mengampuni dalam hidup sehari-hari. Ada 2 anak, yakni pria dan wanita, ya, sedang bersalaman. Tentunya ini bukan mengucapkan selamat ulang tahun ataupun juga selamat pagi, tetapi anak ini sedang meminta maaf dan juga sedang memberi maaf atas kesalahan yang dilakukan antara satu dengan yang anak tersebut. Jadi gambar tersebut adalah anak yang sedang meminta maaf sekaligus juga memberikan maaf, yang sedang melakukan kesalahan antara kedua anak tersebut. Oke ya anak-anak ya. Oke, jadi gambar tersebut bukan mengucapkan selamat tahun baru atau selamat ulang tahun ataupun juga bukan selamat pagi, tetapi orang yang meminta maaf dan orang yang memberi maaf. Kedua anak ini sedang melakukan kesalahan. Nah, anak-anak yang terkasih, setiap orang pernah bersalah, ya kan? Dan meminta maaf. Dan juga pernah memberi maaf kepada teman yang bersalah.
Ya kan? Jadi setiap orang pernah bersalah dan meminta maaf. Dan juga pernah memberi maaf kepada teman yang bersalah. Pertanyaan yang A adalah, ketika anak-anak bersalah, ketika kalian bersalah, apakah lebih sering meminta maaf? Ya kan? Apakah lebih sering meminta maaf? Atau melupakan dan tidak meminta maaf? Apa alasannya? Bagaimana perasaan kalian atas tindakan itu? Jadi, anak-anak, ya, kalian bersalah. Apakah kalian sering meminta maaf? Kalau iya, tulis iya. Kalau tidak, tulis tidak di dalam buku catatan kalian. Atau melupakan, tidak meminta maaf. Lalu apa alasannya? Kalau anak-anak meminta maaf, alasannya apa? Lalu bagaimana perasaan atas tindakan kalian setelah meminta maaf? Kan? Silahkan kalian tulis di dalam buku kalian masing-masing. Lalu yang B adalah ketika orang lain bersalah kepada kalian. Kalau tadi yang A, kalian bersalah. Tetapi kalau yang B adalah ketika orang lain bersalah kepada kalian. Pertanyaannya sama. Apakah lebih sering memberi maaf? Atau melupakan, tidak memberi maaf? Apa alasannya? Bagaimana perasaan kalian atas peristiwa itu? Paham ya anak-anak ya? Kalau yang poin A adalah kalian yang bersalah, tetapi kalau kalian yang B adalah orang yang bersalah pada kalian. Silahkan kalian tulis di dalam buku kalian masing-masing. Diceritakan bagaimana alasannya, bagaimana perasaannya. Jelas ya anak-anak ya? Oke, baik. Mari kita coba lihat pesannya. Anak-anak yang terkasih, faktor yang menghambat, ya, faktor yang menghambat, yang menyebabkan orang sulit untuk meminta maaf atau memaafkan adalah karena keinginan untuk mempertahankan harga diri atau wibawa. Karena gengsi, karena sikap egois atau menang sendiri. Jadi faktor yang menghambat, yang menyebabkan orang sulit memaafkan ada 3 hal. Salah satunya adalah karena keinginan untuk mempertahankan harga diri, karena gengsi, sikap egois atau menang sendiri. Lalu yang berikutnya adalah ketidakmampuan mengampuni dapat menyebabkan, ini anak-anak ya, kalau kalian tidak mampu mengampuni orang lain, itu mengakibatkan ini. Menumbuhkan rasa dendam yang sesungguhnya dapat merugikan diri kalian sendiri. Rasa dendam. Lalu yang B adalah orang yang bersalah pada akhirnya menanggung rasa bersalah secara berkepanjangan. Jadi orang yang bersalah pada akhirnya itu menanggung rasa bersalah yang berkepanjangan. Lalu tumbuhnya permusuhan dan kebencian. Jadi orang yang tidak mampu mengampuni orang lain itu mengakibatkan ini, rasa dendam yang sungguh ya dapat merugikan diri sendiri. Orang yang bersalah pada akhirnya menanggung rasa yang berkepanjangan, tumbuhnya permusuhan dan kebencian. Nah, meminta maaf atau memberi pengampunan sesungguhnya dapat menguntungkan. Ini yang penting ini ya. Meminta maaf atau memberi pengampunan sesungguhnya dapat menguntungkan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi memberi maaf, memberi pengampunan itu dapat menguntungkan anak-anak.
bagi diri sendiri maupun juga orang lain. Dengan mau mengampuni ataupun juga mau meminta maaf dapat menjadikan hati kita tenang, tentram, damai, jauh dari segala permusuhan dan dendam. Bahkan dengan memaafkan, hubungan kita dengan sesama, dengan Tuhan akan dapat terjalin dengan harmonis dan menyenangkan. Luar biasa ya anak-anak ya. Maka jangan dendam itu berkepanjangan. Ya, jangan kalau kita punya salah cepat-cepat meminta maaf, cepat-cepat mengampuni supaya hidup kita menjadi tenang, menjadi damai, menjadi tentram. Oke, paham ya anak-anak ya? Baik, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat, belajar dari pengalaman hidup sehari-hari, dari diampuni dan mengampuni, maka mari kita belajar dari teks kitab suci. Ya, dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Bapak bacakan, kalian menyimaknya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawanannya itu ke dalam penjara sampai dilunasnya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Alguju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Anak-anak yang terkasih, teks kitab suci yang baru kita dengar, kita simak, kita baca bersama-sama, sungguh luar biasa. Bagaimana amanat Yesus, perintah Yesus untuk mengampuni seseorang tanpa batas. Ya kan? Mengampuni tanpa batas, mengampuni tak terhingga. Kalau kita masih menyimpan dendam, kalau kita masih menyimpan amarah, maka Allah pun juga dendam kepada kita, marah kepada kita manusia. Maka anak-anak yang terkasih, untuk memahami, untuk
untuk melihat teks yang baru kita dengar, ada 4 pertanyaan yang anak-anak nanti kerjakan di dalam buku kalian masing-masing. Soal yang pertama adalah, bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Jadi bagaimana pendapat Petrus tentang pemberi pengampunan? Ada di situ. Bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Kalau tadi, bagaimana pendapat Petrus? Lalu yang kedua adalah, bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Lalu soal yang ketiga adalah, berdasarkan pendapat Yesus, sikap apa saja yang kita perlukan agar dapat melakukan pengampunan seperti yang diajarkan oleh Yesus. Jadi sikap apa saja sih yang perlu dapat kita lakukan untuk seperti Yesus? Lalu yang keempat adalah, menurut kalian apa saja tahap-tahap bagi seseorang untuk memberikan pengampunan? Menurut kalian apa saja sih? Tahap-tahap apa saja? Ya. Bagi seseorang untuk memberi pengampunan. Misalkan datang tahapnya, lalu meminta maaf, ya kan? Atau sebelum itu mempersiapkan kata-katanya mungkin. Lalu datang meminta maaf. Misalkan seperti itulah. Silahkan anak-anak kerjakan di dalam buku kalian masing-masing. Ya kan? Silahkan dikerjakan. Ya kan? Kalau nggak jelas atau kurang jelas, silahkan anak-anak bertanya kepada Pak. Ngerti ya anak-anak ya? Baik, mari kita lihat peneguhannya kalau anak-anak sudah jelas berkaitan dengan tugas untuk memahami teks kitab suci yang baru kita dengarkan bersama-sama tentang memberi pengampunan, tentang memberi maaf kepada orang yang bersalah. Baik, anak-anak yang terkasih, Yesus mengoreksi pendapat Petrus. Jadi Yesus mengoreksi pendapat Petrus yang tadi. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. Artinya apa anak-anak? Pengampunan itu tanpa batas. Pengampunan itu tak terhingga. Pengampunan itu tanpa perhitungan. Karena pengampunan kepada sesama tidak mungkin dipisahkan dari pengampunan Allah. Allah itu sang pemberi pengampun kepada umat manusia. Ketika kita bersalah, Tuhan tidak menghitung-hitung kesalahan kita. Pengampunan Allah jauh melampaui pengertian pada umumnya, serta melampaui segala perhitungan. Ya kan? Jadi pengampunan itu tanpa batas, tanpa perhitungan. Allah juga sama. Mengampuni kita itu tanpa batas. Kita hari ini berbuat dosa, hari ini minta maaf, dosa lagi besok. Terus. Tetapi apa? Allah tetap mencintai, mengasihi kita. Kesediaan untuk mengampuni merupakan kualitas spiritualitas yang tinggi. Jadi bersedia, rendah hati mengampuni merupakan kualitas spiritualitas yang tinggi. Semakin mampu mengampuni, ya, kalau kita semakin mampu mengampuni, maka kita semakin diperkaya oleh kasih Allah. Ya, semakin kita mengampuni, semakin kita mampu mengampuni, maka kita semakin diperkaya oleh kasih Allah. Semakin dimampukan untuk dipakai sebagai alatnya secara tepat. Lah, maka anak-anak yang terkasih ini penting. Ada 4 tahap pemberi maaf. Ada 4 tahap
memberikan pengampunan, yang pertama adalah sakit hati. Harus berani sakit hati. Ya kan? Harus berani sakit hati. Jadi ketika seseorang menyebabkan Anda sakit hati begitu mendalam dan secara curang, ya, sehingga Anda tidak dapat melupakannya, Anda terdorong ke tahap pertama, krisis pemberi maaf. Jadi pertama sakit hati. Ya. Lalu tahap kedua adalah membenci. Artinya apa? Anda tidak dapat menyenangkan ingatan, ya, mengenyahkan ingatan tentang seberapa besar Anda sakit hati. Anda tidak dapat mengharapkan musuh Anda baik-baik saja. Anda kadang-kadang menginginkan orang menyakiti Anda, ya kan? Juga menderita seperti Anda. Ya kan? Jadi tahap kedua adalah membenci, sakit hati membenci. Lalu tahap ketiga adalah menyembuhkan. Anda diberi sebuah mata ajaib, ya kan? Untuk melihat bagaimana orang yang menyakiti hati Anda. Dengan pandangan baru, Anda disembuhkan. Anda menolak kembali aliran rasa sakit hati, ya kan? Dan bebas kembali, ya kan? Lalu tahap yang keempat adalah berjalan bersama. Anda mengundang orang yang pernah menyakiti hati. Anda memasuki kembali dalam kehidupan Anda. Kedatangannya yang tulus membuat Anda berdua akan menikmati hubungan yang dipulihkan kembali. Jadi ada 4 pemberi maaf. Ada 4 tahap memberikan pengampunan. Sakit hati, membenci, menyembuhkan, dan yang keempat adalah berjalan bersama. Nah, anak-anak yang terkasih, inilah peneguhan dari materi tentang Yesus pemberi pengampunan. Materi Yesus pemberi pengampunan. Maka anak-anak yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita refleksikan pelajaran hari ini, agar kita sungguh-sungguh dapat mampu memberi pengampunan kepada orang yang bersalah, ataupun juga bagi kita yang bersalah kepada mereka. Maka mari kita hening sejenak. Anak-anak yang terkasih, hidup damai, tentram, dan penuh dengan kasih akan kita capai apabila kita dapat saling mengampuni satu sama lain. Keberanian untuk meminta maaf adalah suatu pertanda keseriusan dalam mewujudkan pertobatan. Pernahkah anak-anak dengan berani menyampaikan maaf atas kesalahan? Pernahkah anak-anak memaafkan teman? Makna apa sih yang kalian anak-anak peroleh dengan memaafkan? Bagaimana perasaanmu ketika kesalahan dimaafkan? Apa yang diajarkan Yesus tentang memberi maaf? Kebiasaan apa yang kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas pelajaran ini? Maka anak-anak yang terkasih, mari kita refleksikan sejenak, kita hening, agar materi yang sudah kita terima, materi yang sudah kita pelajari tentang Yesus memberi maaf, sungguh-sungguh dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita semakin hari semakin suka mengampuni, semakin hari kita suka memberi maaf,
suka meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Agar teman kita, sahabat kita, semakin hari semakin banyak. Kehadiran kita bukan sebagai batu sandungan, tetapi hidup kita sungguh-sungguh dapat menyinarkan kasih Tuhan. Maka mari kita hening sejenak. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh rahmat yang mengagumkan, oh rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, ku telah sesat didapatkan, ku buta pun sembuh, rahmat membuatku takwa, membuatku lega besar nian rahmat Tuhan, di awal imanku Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di dalam buku catatan kalian masing-masing, lalu dikumpulkan, bisa lewat WA ya, atau lewat Classroom. Ya. Jaga kesehatan. Salam untuk kedua orang tua. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Bye-bye.